Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Ratna Herawati dan teman-teman saya yang bernama Vini Indriani dan Rizka Puspita Diana. Di sini kami akan membahas materi tentang ruang lingkup kajian ilmu ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan dari kami. 1. Pengertian ilmu ekonomi. Secara global, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini muncul karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memenuhinya sangat terbatas. Sedangkan menurut pandangan dari beberapa ahli yang dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah pengkajian mendalam tentang bidang perekonomian atau perniagaan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang beraktivitas di bidang ekonomi, seperti kegiatan pembelian, kegiatan memproduksi, kegiatan penyaluran yang dilakukan untuk pemenuhan semua yang dibutuhkan dengan sumber kebudayaan yang tidak banyak ketersediaannya. Masalah-masalah ekonomi. Masalah-masalah ekonomi ini terdiri dari dua bagian, masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Apa sih masalah ekonomi klasik itu? Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang menyangkut siklus ekonomi yang lebih sederhana, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang yang dihasilkan. Sedangkan masalah ekonomi modern adalah problematika yang dihadapi siklus ekonomi dalam lingkup yang lebih kompleks. Tidak hanya menyangkut proses produksi sederhana, tetapi juga bagaimana cara memperoleh bahan baku untuk proses tersebut. 3. Barang dan jasa. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat, yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun si pembeli. Sedangkan jasa adalah hasil produksi yang tak berwujud atau sifat fisik, yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli atau si penerima jasa. Contoh, seorang guru, dosen, dokter, pengacara, bengkel, dan lain sebagainya, yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh penerima jasa. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka produsen atau pengusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi ini harus memperhatikan skala prioritas, yaitu pemilihan barang dan jasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi atau economy goods adalah jenis barang yang memiliki nilai kegunaan atau sifatnya terbatas. Maka untuk memenuhi agar dapat tercapainya economy goods, kita memerlukan suatu usaha yang sifatnya yaitu memiliki nilai kegunaan, bisa ditukar atau dipindahkan, memiliki price karena jumlahnya terbatas. Contoh dari barang economy goods adalah rumah, makanan, kendaraan, maupun transportasi, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkannya, kita harus mengeluarkan uang sebagai alat tukar atau proses pembelian. Sedangkan free goods atau barang bebas adalah komoditas yang tidak memerlukan usaha dan tindakan perjuangan untuk memperolehnya, karena ketersediaan jumlahnya yang banyak lebih besar daripada kebutuhannya, yang sifatnya tidak memiliki price di market atau pasar, sangat mudah didapatkan. Contohnya ialah sinar matahari, air lautan, air sungai, udara, dan sebagainya. 5. Barang akhir, barang modal, dan barang antar. Komoditas barang akhir adalah hasil produksi kegiatan ekonomi yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Barang akhir terdiri dari dua bagian, yaitu barang tahan lama, misalkan kursi, lemari, buku, dan barang tidak tahan lama, misalkan sayuran, makanan, dan minuman. Komoditas barang modal adalah sebagian hasil produksi yang penggunaannya untuk menghasilkan barang-barang lain sebagai salah satu sumber daya. Contoh barang modal adalah mesin potong, mesin penggiling, mesin bor, dan yang lainnya. Barang antara adalah barang yang sebelum dapat langsung dikonsumsi atau digunakan harus memerlukan proses lagi sebelum dapat digunakan. Contoh barang antara adalah besi, baja, semen, dan yang lainnya. 6. Mengapa perlu mempelajari ilmu ekonomi? Karena banyak manfaat di dalam ilmu ekonomi. Contohnya, membantu dalam pengambilan keputusan sehingga kegiatan yang dilakukan efektif dan efisien. Dengan ilmu ekonomi, kita dapat memahami kegiatan-kegiatan ekonomi, dan dengan ilmu ekonomi kita dapat memahami masalah-masalah internasional. Contohnya, kegiatan ekspor impor, harga minyak dunia, nilai kurs, dan lain-lain. Ilmu ekonomi juga dapat membantu menjadi pelaku ekonomi atau pemilih yang kompeten dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kajian ekonomi. 7. Metodologi ilmu ekonomi. Berdasarkan ruang lingkupnya keilmuan ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan teori ekonomi. Ekonomi deskriptif adalah
cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan dan mendeskriptifkan keadaan perekonomian dalam kegiatan perekonomian pada suatu tempat atau fakta yang terjadi di lapangan. Dan di dalam ekonomi ini mengumpulkan berbagai keterangan yang benar-benar terjadi. Keterangan tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada. Ekonomi terapan adalah keilmuan di mana peranannya sebagai penyelesaian dan solusi dari permasalahan ekonomi yang terjadi dengan menggunakan hasil kajian dari ekonomi deskriptif. Sedangkan teori ekonomi adalah bagian keilmuan tentang penjelasan penyebab terjadinya suatu kegiatan perekonomian ekonomi terapan. 8. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro ini menggunakan analisis konsumen dalam menggunakan pendapatannya dan produsen dalam menawarkan barangnya di dalam pasar. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai teori pendapatan karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Contoh, ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya. Penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Sedangkan distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya, distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras. 9. Perkembangan teori ilmu ekonomi. Titik awal perkembangan teori ilmu ekonomi modern ini dianggap mulai pada saat Adam Smith menerbitkan bukunya yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nations pada tahun 1776. Adam Smith sangat percaya konsep invisible hand atau tangan-tangan gaib yang dalam bahasa sederhana adalah mekanisme pasar, di mana masalah ekonomi dapat teratasi jika ekonomi dikembalikan kepada kondisi keseimbangan atau equilibrium dan pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian.